Boleh, tapi dengan catatan, dengan rambu-rambu. Hai soleha, dapat izin dari suami yang sudah punya suami. Kemudian pekerjaannya adalah terhormat, halal, tidak menjadikan sebab dia meninggalkan pekerjaan yang penting. Yang kelima, saya bahas yang pertama sampai kelima, tengah-tengahnya rambu abu-abu deh. Apa saja dapat izin suami. Kalau izin suami yang bener loh ya. Jadi izin suami yang bener, misalnya izin aja abang, mohon maaf abang, saya boleh tidak kerja bang, ini terserah abang loh ya. Kalau pilih sih pilih dengan abang. Ngomongnya yang enak begitu. Biar suaminya berpikir, bukan seperti untuk satunya itu, nggak tahu kemana dia pergi, ngomong atau kemana nggak tahu. Kalau izin nggak begitu bang, tiap bulan tagihan nggak dibayar, lihat ini kontrakan, ini anak sekolah nggak bisa bayar, ini sampai kapan bang begini nih bang, boleh nggak saya kerja bang? Loh kalau mau kerja pakai ngancam nyebut kekurangan suami, ya suami ketakutan. Ya. Kalau minta izin yang benar dong. Baik, Agus saya sudah dapat izin semuanya. Setelah itu mohon maaf. Biasanya akan terjadi perubahan. Perempuan yang semula lembut menjadi tidak lembut, apalagi yang aslinya tidak lembut. Mohon maaf. Suami pun ada pendidikan sendiri. Kapan itu? Di saat seorang istri sudah mulai punya kelebihan, mulai sukses, mulai punya rezeki dan sebagainya. Padahal waktu dia bekerja dengan kawan kerjanya bisa senyum, arisan senyum dan sebagainya, telepon sama teman kerjanya bisa ketawa-ketawa, dan giliran telepon sama suaminya sudah mulai ngangkat suaranya. Hati-hati. Pernah kita nasihati orang semacam itu tadi, ibu ini katanya orang-orang hebat, pebisnis, ya bu ya, kami merintis kerjaan gini-gini, cerita saja. Cuma hati-hati. Banyak perempuan yang tidak sabar, itu keindahan di depan mata malah dibuang. Kapan itu? Di saat diberi Allah kesuksesan rizki, ternyata berubah wataknya. Kalau sama temennya, sama teman kerja, sama karyawan bisa ngomong lembut, tapi kalau sudah ngomong suami langsung anggap nadanya semakin tinggi. Ada tiga di atas kami yang suami, oh ya itu saya banget. Hanya kami jawab, kalau kamu sadar insya Allah benar, yang repot yang gak sadar. Maksud dia apa? Di saat Allah beri rezeki, maka harus mulai menangkap. Sebab terjadinya banyak perceraian adalah di saat sang istri sudah mulai punya sesuatu. Hari ini di kocek kami adalah janda-janda minta dicarikan suami, ternyata mereka banyak janda sukses. Sebab kalau sukses itu memang gampang minta cerai. Misalnya aku punya duit, sudah cerai saja. Hati-hati. Mulai muncul kesombongan dari seorang perempuan. Tapi sebaliknya, seorang perempuan hendaknya meningkatkan ketawaduannya untuk menghindari tadi yang kita sebutkan cekcok, ribut. Sama seorang suami nasihatnya sama. Suami kok ditakuti, hantu itu. Ada loh ya seorang istri itu usul ke suami nggak berani, usulin chat warnanya apa nggak berani. Suami itu apa? Terus saya bayangin kalau orang begini gimana hubungan suami istri? Kok serem banget hidup kayak begitu? Hidup saling gurau, candaria dan sebagainya. Hidup tuh gitu, bukan serem-sereman. Dan ingat nasihat ini tidak akan berlaku untuk satu orang yang yaitu orang sombong, orang egois. Dinasihati nggak bisa. Suami istri kalau sudah dinasihati tidak bisa, jangan berharap rumah tangga yang indah. Maka pastikan rumah tangga yang terbuka. Di saat dinasihati oleh pasangan, terima kasih. Jangan sampai ada kesan marah, menampakkan sikap berubah. Karena itu menjadikan rumah tangga jadi tidak enak. Terbuka kalau diingatkan suami senang, suami diingatkan istri senang. Kurang lebihnya begini deh kalau seorang istri diingetin sama suaminya, jangan gini dong gitu, jangan gitu dong, gini dong, ya, jangan gini nggak boleh itu. Seorang istri di saat diingetin sama suami, pastikan bahwa Anda akan lapang. Biarpun belum lapang hati, tapi tampakkan secara dohir. Katakan abang, sebelum nikah aku kira abang ini ganteng, cakep, lembut. Terus ternyata setelah abang berani ingatkan saya, abang semakin ganteng. Ini hakikat. Jadi kalau pasangan mau mengingatkanmu jangan dimatikan, dipatahkan. Kalau diingatkan kamu marah dan sebagainya, akhirnya dia mau mengingatkan lagi jadi daripada mending biarin deh, setelah nanti diingetin marah lagi. Begitu sebaliknya seorang suami, tolong nih para suami, kalau diingatkan istri tolong, itu kebaikan. Besarkan hati seorang istri, apalagi seorang istri dibentak sedikit langsung diam daripada ribut. Tak jumpai istriku,
Aku kira dulu itu kamu tuh cantik. Setelah kamu berani ngincer aku, ternyata kamu semakin cantik. Udah hadiahnya anting 1 lah. Iya dong. Dia pasti marah. Abang kok anting sebelah? Iya dong sayang, kan baru ngingetin sekali. Ini hanya sekedar contoh masuk budaya riang di saat diingatkan itu akan membuka keindahan di depan hidup. Sebab ada suami itu kalau diingatkan mohon maaf mukul meja, keluar banting pintu, ada kan? Ada. Itu model begitu. Terus mana bahagia setelah itu? Istri ketakutan mengingatkan saya itu kalau suami. Kalau istri mohon maaf, jangan Anda seperti itu. Perempuan kalau sudah diingatkan sama sang suami nasihati langsung, mukanya cemberut. Dia udah ngomong, repot. Itulah jilbab jilbab. Nah, ini hakikat. Kenapa? Bagi seorang suami cemberut itu nyiksa. Akhirnya apa buah repot? Yang dilihat oleh anak dan sebagainya. Jadi kalau diingatkan suami jangan nampak cemberut. Oleh kapan cemberut itu menumbuhkan cinta? Coba. Cuman kenapa orang kok jadi hobi cemberut? Dikit-dikit cemberut. Sampai ada orang kalau ada suaminya, tadi main. Kalau seandainya ada seperti kelihatan dari waktu suaminya belum pulang tuh main dia, main kelereng. Tapi giliran suami sakit pulas. Ya suami datang, assalamualaikum pura-pura sakit. Itu caper yang salah. Kalau caper yang berlangsung sambut suami, ambilkan gelas, air segelas, pijitin pundaknya, bang, gimana ini? Gitu. Seorang suami pun juga demikian dong dengan istri. Membiasakan hidup yang baik itu akan menumbuhkan suasana indah di hadapan anak-anak khususnya. Baru nanti akan muncul kehidupan yang indah. Tolong ini, jadi jangan caci, jangan merendahkan pasangan. Jadi gini, seorang suami kalau mencaci istrinya di depan anaknya, menghancurkan anak. Kenapa? Kalau mau istrinya adalah orang baik, maka anak akan marah dengan ayah, lalu benci kepada ayah. Kalau ibunya memang nggak bener, dicaci sama ayahnya, maka sang anak pun benci pada ibu. Kalau sudah benci kepada orang tua, halaman tidak berbakti. Dan tidak ada indah maka semakin ini adalah yang harus dihadirkan dalam rumah tangga. Tolong jangan ada budaya ngangkat suara. Jangan beralasan deh, aku karena nggak ada pakai karena nggak ada alasan, karena itu merusak. Sampai dalam Islam itu ada manajemen ribut ada. Dalam Islam ada kalau terjadi permasalahan dalam rumah tangga, dan memang dalam rumah tangga selalu ada masalah. Kalau pengen nggak ada masalah nanti di surga. Selagi di dunia akan ada masalah, cuman orang hebat dalam menyelesaikannya. Sebutkan ada kalau dalam masalah rumah tangga khusus atau terjadi satu pelanggaran, maka caranya dinasihati. Nasihat pun yang benar, yang baik, ambil waktu yang tepat. Jangan suami nasihati istri lagi masak goreng-goreng, kompor panas, udara panas, dapur panas, dinasihati sama sang suami ya sotil yang terbang ke jidat. Atau suami baru pulang kerja bawa koper begitu, bawa tas, tatonya saking sedang nasihat bisa dilempar tasnya. Kalau pengen nasihati ada waktu yang indah, minum teh bersama sore-sore, lagi asyik, baru ngomong kepada pasangan, nasihati. Dan ternyata nasihati masih gak bisa. Yang jelas percekcokan rumah tangga tidak boleh anak tahu. Ini harga mati. Jangan anak dilibatkan. Cuman kadang seorang anak itu langsung tahu ibunya lagi musuhan dengan bapaknya. Kenapa? Manyun muka ibunya. Cemberut, sama lagi ribut sama ayahnya. Mukanya itu 3 hari. Naudzubillah. Anda seperti itu? Yakin? Tidak baik. Yakin tidak baik. Harus paham itu. Ini loh yang kami maksud, kalau orang nggak mau berubah, kenapa? Kebodohan. Harus berubah untuk membuat indah. Gak boleh menyerah banyak alasan. Aku kan tidak ada alasan. Sebab ketidakindahan parasmu dan perilakumu membuat suasana di rumah itu tidak indah. Kalau sudah tidak indah rumah, suami caci istri, istri caci suami, ribut dan sebagainya, maka akan muncul anak-anak yang tumbuh mentalnya sakit, pikirannya sakit, hatinya sakit, anak yang tidak sehat. Mana mungkin membangun kebahagiaan ke depan hari? Itu pun nanti kalau jadi ustaz caci maki. Karena memang hidupnya salah. Selamat tinggal caci maki rumah tangga. Nah, dalam urusan ribut pun kalau bisa jangan tampak di depan anak. Apalagi curhatnya ke anak. Wah kacau ini. Nah,
Sampai dalam Al-Quran disebutkan kalau sudah nasihati nggak bisa, maksudnya pokoknya ributnya jangan depan orang, depan anak-anak. Ibaratnya begini, kalau lagi punya masalah dengan pasangan tetap indah depan anak. Kalau ada suami ya ambil makanan, makanlah, ambil nasi, tetap kayak nggak ada apa-apa. Suami pun juga sama, makan enak, itu biasa. Cuman setelah itu kalau sudah nggak bisa, yang penting jangan ribut depan anak-anak. Baru nanti ributnya itu adalah kalau sudah masuk kamar. Wahjuruhunna fil madhaji, terakhir ayat Al-Quran mengatakan, Al-Quran berbunyi wahjuruhunna fil madhaji, diam di kamar. Jadi jangan depan anak kita ribut, tapi masuk kamar. Kalau sudah masuk kamar, berdua kunci itu kamar, mulai. Tapi mulainya bagaimana? Perang di dalam Al-Quran diajarkan. Justru jaga lisan. Wahjuruhunna diam. Tapi fil madhaji itu tempat tidur. Karena apa? Caci akan mengundang caci, memanaskan hati. Allah kan memanaskan hati, gak akan ada ujungnya. Tapi diam biar merenung. Anggap saja kalau ini di kasur, suami ngadep ke sana, istri ngadep ke sana, punggung-punggungan tapi tidak usah ngomong, diam tak. Kira-kira bertahan berapa lama? Setengah jam itu mungkin sang istri sudah gini. Bantalnya kelewatan lemparnya, akhirnya nendang suaminya, abang sih. Bebas ceritanya, selesai. Karena apa? Menjaga lisan. Itu adalah pendidikan dalam Islam. Maksud kami, ayo. Kemudian yang belum menikah jangan ragu. Dari awal pasti namanya hidup ada permasalahan. Cuman bagi orang cerdas, permasalahan itu justru seperti menahan laparnya orang puasa, ketemu buka lebih bahagia. Itu bukan permasalahan untuk menghadirkan permasalahan lain lagi, jangan. Jadi seperti itu. Jadi ini yang perlu kami hadirkan. Pokoknya yang sudah menikah, apalagi sudah lebih banyak duitnya, suaminya di rumah nganggur, gak punya kerjaan, jangan sampai yang ada ngedumel seperti itu. Siapa itu yang ngedumel terus sama suaminya? Terakhir, tobat. Itu merusak hatiku sendiri. Jadi tidak indah. Masalah pendidikan suami babnya sendiri, tapi mulai dari diri kita sendiri. Dari nasihat ini nggak boleh untuk orang egois, orang sombong egois. Kalau nasihati nggak bisa, itu bahaya. Egois itu nggak akan tampak kecuali di saat diuji. Ujiannya bagaimana? Gini loh ya. Kalau dirimu datang dengan suamimu, datang ke majelis ini sama suami jejer bareng. Ini istri egois, istri nggak bisa nasihati, istri yang maunya menang sendiri itu ketahuan. Misalnya kamu sama suamimu duduk bareng sama suamimu dengar ceramah. Di saat ustadz yang ngomong tentang suami yang baik harus begini, langsung nyolek kamu. Tuh bang, denger bang. Ini menunjukkan hatimu sudah gak benar. Ini biasa begitu. Maksudnya apa? Tuh bang, kau yang salah. Tuh, diam. Ini termasuk budaya soleh. Budaya baik di rumahmu itu penting untuk buat rumah tangga yang baik di kedepan hari. Cukup hari ini apa? Tidak boleh caci maki, tidak boleh ngomong, tidak boleh merendahkan pasangan, baik apapun guyonan, mohon maaf, guyonan kayak apapun jangan, biarpun sama Anda jangan ikut, mohon maaf ini ikut cara pemikiran yang salah, mohon maaf, buang angin depan pasangan tidak beradab, harus ada adabnya. Bahkan kalau terjadi pun pura-pura gak denger, takut budaya jelek. Sampai kan ada sebuah catatan, ada ngirim tanda suami istri yang sudah baik adalah sudah biasa dengan hal. Maka kalau sampai dia masih permasalahkan anginmu, berarti suami gak bener. Wah, angin ini nangga, udah banget. Ini dari mana itu? Mohon maaf, ini hal-hal seperti itu jangan bilang sepele. Pukul-pukulan dengan bantal seenaknya sampai menyakitkan. Baik, insya Allah rumah tanggamu yang indah, yang baik. Ini kita buka mukadimah sampai di sini. Kita buka tanya jawab supaya ketemu kepada permasalahan baru lagi di balik kehadiran kalian semuanya. Cukup ya? Mungkin yang angkat tangan dulu, yang punya suami. Iya, kalau ditanya jawab. Baik. Oke, mau tanya-tanya. Mohon maaf, yang sering marah-marah sama suami. Percaya gak apa-apa, dia bangga dengan kalian. Kalian jujur bangga, percaya. Kalian jujur sudah. Terus sampai kapan? Gitu. Jangan banyak alasan. Alhamdulillah, yang repot yang gak jujur itu. Ribut terus tapi gak ngaku.
Ya itu aja, saya tahu. Justru kami hadirkan permasalahan di sini itu karena itu. Akhirnya ngomong sama suaminya kasar, keras, mana keindahan, mana suami jadi rindu setelah itu. Dan dirimu pun jadi tidak rindu. Oke, selamat tinggal dengan cara yang tidak baik. Itu pengajian harus ada buahnya dong. Setelah ini harus ada perubahan. Dengan suami minta maaf. Sering. Terus setelah ini dimulai. Oke, kata suami saya nggak benar gini-gini. Kalaupun suami tidak baik, masa kita harus rusak gara-gara suami yang tidak baik? Harus ada nanti. Insya Allah mungkin di sela-sela pertanyaan ini akan ada sesuatu yang baru lagi. Intinya Allah, ini hakikat. Dia berurusan dengan orang. Dia tidak menempatkan diri kami seperti kalian. Orang banyak bertanya. Kita tahu sebabnya permasalahan. Simpulannya adalah itu tadi. Tidak menjaga lisan, tidak menjaga perilaku. Sehingga ada seorang perempuan sudah menek sama pasangannya. Seorang laki-laki sudah tak didahului dengan istrinya. Akhirnya naudzubillah godaan di luar segala macam. Baik, seperti itu. Cuman ada permintaan dari Wah panitia Bunda Nuris. Ini termasuk yang karena dia baik lah, beliau baik. Paling saya tidak suka sebelum diminta untuk, karena majelis kita nggak pernah ada menggelar apa ini, cuman beliau punya argumen, memang pinter alasan beliau, banyak alasan. Tiba-tiba karena apa Buya, ini orang datang niatnya baik, biasanya ada uang sudah disiapkan untuk sedekah, untuk disalurkan ke tempat-tempat yang baik, maka Buya maunya sedekah ini. Ya sudah lah kalau begitu, oke gelar. Nanti kalau sudah ada diputar apa namanya kota amal itu, kemudian diniatkan ya, yang hatinya keras dengan suami, tolong niat ya Allah lembutkan hatiku. Kalau suaminya keras, semoga dilembutkan hatinya. Yang belum nikah, semoga cepat nikah. Jadi waktu sedekah itu niat yang baik. Nanti dilanjutkan setelah ini. Harapan kami adalah harus ada tindak lanjut nanti. Dia sudah punya calon untuk segera nikah. Ya Allah, bismillah karena Allah. Dan yang Oh si Amin tulus sudah karena ada Allah. protes. Kalau nggak punya duit, nggak usah gengsi, nggak usah malu. Gak apa-apa, yang punya rezeki bismillah karena Allah. Sekarang diputar dulu katanya Bunda Nuris, baca salawat dulu, baru setelah itu kita tanya jawab sampai maghrib nanti insya Allah. Baik, bismillah, silakan. Terus salawat, dengar suaranya, jangan share ya. Untuk panitia siap ya, untuk sedekah ya. Jangan cepet-cepet jalannya panitia, ketinggalan sayang lah. Ada yang niat baik lalu tidak tersampaikan. Alfu salat ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Wan nur yahdil hadir ila diyahu. Faqdir. Wa fil hasyri lil nur salina. Mau cinta apa? Kini kayak neng bahasa.
بالكثير صداؤه هو النور يهدي الحق ضياؤه شرير المرسلين ضياؤه تغفى من الغيب المجرد بالمدان إلى البرق الخاء بغير سماؤه صلوا على النبي محمد. Allahumma sholli alaih. Tes, tes, tes. Sebelum Umi nanti bacakan surat cinta. Ini nanti nggak begitu tebal kok, Mi. Wes keluar. Sekarang ada satu orang aja. Tadi pagi-pagi itu kalau mau tanya itu panjang banget. Jadi satu orang langsung tes makalahnya itu pertanyaan apa. Jangan curhat sama Buya ya. Ya, oke ya. Tanya ke dia jam. Oh sisi, sana surat cinta ika surat baca pertanyaan ini kertas lah. Ngomong Siti sih kan. Waktunya soalnya. Terus ditulis lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku ya, saya bertanya tentang bagaimana yang terbaik menurut syariat tentang harta waris. Baik. Satu aja. Baik. Dari ayah saya dulu pernah menikah dan mempunyai 3 anak, 1 laki-laki dan 2 perempuan. Yang 1 perempuan sudah meninggal, tidak mempunyai anak, dan yang 1 mempunyai anak 2 perempuan dan sudah meninggal. Terus ayah punya anak yang masih hidup. Kan 1 laki-laki itu dan 2 cucu. Lalu setelah istri pertama meninggal, ayah saya menikah dengan ibu saya. Punya anak laki-laki enggak? Ya, mempunyai anak 2, saya dan juga kakak perempuan. Terus Lalu setelah anak laki-laki masih ada yang hidup? dari saya, Baik. Baik. terima kasih. Waris itu Gimana gini kita berbunyi gitu. bajiki nongkrong. Sebab waris itu yang gede setannya, bukan hartanya. Yang gede setannya. Iya, betul. Sehingga naudzubillah, perebut waris itu, orang merebut waris adalah ahli neraka yang berjalan di atas bumi. Karena dia telah melakukan 3 dosa besar, 1 saja cukup masuk neraka, apalagi 3. Dosa apa sih perebut waris itu? Yang pertama, dosa mengambil hak saudaranya. Yang kedua, dosa memutus tali persaudaraan, neraka juga. Yang ketiga, dosa nyakiti orang tua. Kalau orang tua hidup pasti marah dengan sikapnya dia. Maka perebut waris adalah ahli neraka berjalan di atas bumi. Dan perebut waris ini biasanya justru ini godaannya orang yang ahli ibadah. Yang paling perebut waris biasanya yang paling kaya. Mohon maaf ini, yang paling banyak ibadahnya. Bahkan yang paling banyak ilmunya biasanya. Karena ditipu oleh setan. Hati-hati. Jadi yang rebutan waris itu bukan saja orang kaya loh ya. Jangan dianggap orang kaya saja rebutan waris. Tidak, orang melarat rebutan meja, patah kaki sama tikar robek. Yang penting harus masuk neraka jahanam. Hati-hati rebutan waris. Dan lagi-lagi perebut waris nggak sadar kalau kita ngomong begini, nggak sadar kalau dia yang diomongin.
Karena memang syaitannya dahsyat sekali. Dia lagi rebut waris gak sadar. Karena memang luar biasa, karena memutus saya persaudaraan. Makanya dalam dunia waris itu, ilmu waris itu ilmu gampang. Asalkan disebutkan namanya, 5 menit sudah keluar pembagiannya yang benar. Bukan masalah hitungan pembagiannya, siap tidak dibagi dengan pembagian yang benar. Kalau masuk bagian apa? Jadi yang rebut waris bukan saja orang kaya, orang melarat rebutan waris. Bukan saja orang bodoh, orang alim. Ini kejadian sampai hari ini belum beres. Kiai meninggal dunia, bukan orang awam. Kiai meninggal dunia punya anak laki-laki, punya anak 2. Rebutan kantin pondok tidak selesai. Sampai hari ini mohon maaf, nggak usah nengok orang lain. Jangan-jangan di rumahku yang terjadi. Rumah kita hati-hati, karena dosa gede. Biar tidak indah sama ponakan, tidak indah, kebodohan. Semestinya namanya waris kan rezeki nomplok. Bukan jerih payah kita sudah kita terima. Tapi ingat, suatu ketika datang maka kita tekankan ini penting juga. Karena ini termasuk buah daripada hidup jelek. Ribut, suka ribut sama saudara ribut. Mana ada kita? Kalau orang baik bukan mengambil, memberi. Mengambil bener aja nggak bisa. Boro-boro memberi. Perebut waris mustahil sedekah yang benar. Perebut waris. Harta saudaranya jangan diberesi, mau sedekah pasti bukan karena Allah dia. Maka gak ada baiknya perebut waris. Katanya sedekah, bohong dia. Kenapa? Daripada sedekah beresi waris. Makanya memang neraka betul perebut waris. Putus tadi saudara. Makanya kalau termasuk itu dirimu, hei hamba Allah, segera tobat sebelum ajal menjalan. Hati-hati, masih ada waktu kok. Selagi nyawa masih ada di kandung badan. 3 tahun. Adapun masalah bagiannya ganteng sih. Asal anak beda ibu tetap bagiannya sama. Kalau ayahnya sama. Jadi abangmu dengan dirimu adalah sama-sama punya hak. Adapun ponakan yang masih ada dari yang meninggal dunia gak mendapatkan karena ketutup sama abangmu. Jadi masalah pembagian waris gampang. Masalah itu nanti tulis saja namanya beres. Cuman kesiapan membagi waris yang benar itu yang susah. Dan kadang anak-anaknya itu baik semuanya. Suaminya gak benar. Loh, kita pernah bagi waris berlima, sudah beres semuanya. Pembagian begini nanti sudahlah masalah tempat, ayo bagaimana kita undi tempatnya, namanya tempat kan biarpun harganya sama, kadang saya pilih depan, belakang dan sebagainya. Sudah oke, setengah jam kemudian ada telepon. Rupanya salah satu anak perempuan pulang di rumah ketemu setan pakai kopiah putih. Suaminya suruh pending dulu Bu ya. Suaminya. Makanya tolong hai istri solehah. Amin. Amin. Jika pembagian waris untuk keluarga suamimu, dukung suamimu untuk jujur dan katakan, abang jangan ngambil spesial pun bukan bagian abang. Kemudian dalam pembagian waris hati-hati, jangan pertama kali ngangkat suara, itu jadi setan. Selagi ada ngangkat suara, yang lainnya jadi panas semuanya. Ini saya ingatkan masalah waris, pembagiannya gampang, tinggal sebut namanya, tulisan nanti beres. Bukan itu, mau atau tidak bagi dengan benar, pada kerebut dan sebagainya. Kadang masya Allah ngambil diam-diam, yang paling sering mengambil juga ada yang paling kaya karena pintar. Hati-hati, intinya harus waspada urusan waris. Waris itu ilmu gampang, ilmu 24 jam. Ilmunya pasti, itu ilmunya pasti. Nggak ribet. Agar anak bener anak ini selesai waris. Cuma ternyata bukan itu yang jadi masalah. Ketidaksiapan dia pun katanya Ustadz Kiai, rebutan waris gak beres-beres sampai keturunan ke-7. Padahal kalau dibagi beneran hanya dapat secengkar, tapi merasa milikku belum dibagi. Jadi sebab permusuhan. Maka pembagian waris sebaiknya dipercepat. Dipercepat, jangan menunda-nunda. Itu saja insya Allah. Apa merencanakan? Kalau bagi nanti namanya saja, hanya siap dibagi. Masalah pembagian enteng. Abangmu mendapatkan waris, kamu sebagai perempuan adalah dibagi, adalah 1/2. Kalau yang masih hidup ada berapa? Setelah ayah meninggal. Itu saja sederhana. 2 perempuan, 2 laki-laki 1. Sudah. Jadikan itu nanti 4. Abangmu dapat 2, kamu dapat 1 selesai. Bukan itu yang jadi masalah solehah. Siap nggak dengan bagian ini? Kan begitu. Ini sederhana, warsen hati-hati. Itu rezeki nomplok, sederhana. Ponakan nggak mendapatkan, tapi sebagai seorang bibi, masa ponakan nggak mendapatkan karena ketutup sama abang, nggak dikasih apa-apa, kasih hadiah nanti. Ini adalah masalah suluh, masalah damai, masalah waris bukan pembagian. Pembagian ilmu waris yang paling gampang, cara paling gampang, karena program komputer dan sebagainya. Yang jadi masalah adalah siap tidak. Apalagi mohon maaf, ada istri beda, bapak beda. Ini kadang-kadang seolah, bapaknya sama. Ibunya beda misalnya, seolah bukan saudara. Sehingga ada, kalau kebetulan hartanya dipegang oleh ibu keluarga ibu pertama, anak dari ibu yang lain disembunyikan seolah nggak ada. Itu biasa. Atau sebaliknya, padahal ayahnya sama. Ini adalah fitnah juga. Cukup masalah waris, insya Allah nggak ada yang rebutan waris. Anak-anak tidak rebutan waris, insya Allah indah. Itu juga sebab menjadi sengsaranya
rumah tangga keluarga itu saja. Kalau beneran kejadian tinggal namanya beres nanti. Cuman ini masalah kesiapan untuk semuanya. Jangan berebut waris, cukup. Baik ya, dan minta didoakan dia untuk almarhum Bapak Tarsan bin Kaltum, almarhumah dari Binti Satar, almarhumah Kartini bin Tarsan. Semoga tadi yang disebutkan Allah ampuni, angkat derajat keluarga yang dijaga oleh Allah, dan semoga Allah mengampuni orang tua yang telah mendahului kita. Keluarga yang dahulu kita diampuni, diangkat derajatnya. Yang mampu panjang umur, sehat, penuh berkah, rezeki lapang, indah bahagia dunia akhirat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Minta Fatihah lagi dia untuk anak saya Aditya, Ananda Aditya yang sekarang lagi dirawat di rumah sakit, semoga cepat sembuh ya. Siapapun yang diuji Allah dengan orang sakit saat itu saat mengandung, karena dia lagi disayang oleh Allah, ibunya, berarti ibunya ini yang diuji dengan anak, maka itu adalah Anda telah beri kesempatan untuk mengadu kepada Allah, doamu dikabul, doa ibu ya, umi semuanya, dan husnudonlah, insya Allah anak akan sembuh ya, sehat lebih setia kalah, bahkan lebih bagus lagi. Yang jelas siapapun yang diuji oleh Allah dan disayang, ditunggu permohonannya, ditunggu oleh Allah anjatan doanya. Maka siapapun yang diuji, segera ngadu yang banyak kepada Allah dan serahkan kepada Allah dan husnudon kepada Allah. Insya Allah anaknya sehat, udahnya hebat, kuat, sukses semuanya dunia akhirat. Al-Fatihah. Baik Buya, pertanyaan fikih Buya. Buya, saya ingin bertanya hukum akikah dan berkurban. Saya dan anak saya sudah akikah, sedangkan suami saya belum. Niat tahun ini saya ingin berkurban. Bolehkah saya niat berkurban untuk suami saya? Akikah adalah sunnah dan korban juga sunnah. Cuman siapa yang disunahkan akikah ini harus ketahui, dan siapa yang disunahkan untuk berkorban beda. Kalau berkorban itu sunnah setiap tahun, bukan seumur hidup sekali. Kapan datang bulan haji disunahkan bagimu untuk korban. Jadi korban itu sunnah untukmu, sunnah kamu menyembelih korban atas kamu. Kalau akikah bukan. Akikahmu itu bebannya untuk orang tua. Bukan engkau mikir akikahmu, yang mikir akikahmu bapak. Kamu mikir akikah anakmu. Ya gitu loh. Bahasa harus jelas nyarurnya. Ini sering pertanyaan mana akikah ini, karena bingung dia tidak bisa bedakan. Akikah saya ngurusi bapakku. Saya hanya ngurusi akikah anak-anakku. Itu jadi harus paham ini. Misalnya, lah saya belum diakikahi, berarti ibaratnya sholat duha kan mulai terbit matahari, mulai meninggi sampai duhur tiba kan? Kalau sudah lewat, ya sudah tahun depan, bulan minggu dari esok kan gitu ya. Berarti bagi orang yang sudah punya anak, kok tidak bisa mengakiki sampai anaknya balik, berarti beban sudah jatuh, sudah gugur dari ayah saya. Sudah nggak ada beban sunnah nggak ada. Cuman kalau mau akikahi boleh, tapi bukan begitu bunyinya. Mestinya ayahku mengakikaiku di saat aku masih kecil, anakku aku yang akikahi. Lah kok sampai gede anakku belum aku akikahi, sudah kelewat waktunya. Tapi boleh mengakikah. Cuman pada dasarnya begitu, harus paham. Kalau korban untuk aku, ya kan? Nah, sebetulnya korban adalah ya untukmu, ibu yang solehah, ya bukan untuk suamimu, untuk siapapun. Ya korban kambing-kambingmu. Cuman saya pengen memberi ke suami, ya dia korban biasa saja dong. Berikan ke suamimu, ibaratnya Anda sedekah pada suami, sedekah kambing. Baru setelah kambing diterima suamimu, dia korban. Jadi Anda dapat pahala sedekah. Sudah. Jadi bukan berarti mana yang lebih utama. Kalau bicara tentang keutamaan adalah ya korbanmu untuk dirimu dong. Karena aku senahan beban kepada kamu. Gitu loh. Jadi boleh, kalau masalah boleh dan mendapatkan pahala. Hari ini hanya yang perlu Buya pangkas adalah keyakinan kalau korban seumur hidup sekali. Sebab ada orang kerja di mana, atau di Hong Kong atau di Saudi, di Kuwait, ditanya, ibu ayo korban bu. Saya sudah, kapan? 5 tahun yang lalu.
Kok bisa 5 tahun yang lalu? Gimana ini? Mau korban setiap tahun sunnah kok jadi 5 tahun yang lalu? Berarti kan di kampung pemahamannya gitu kan? Iya. Dan makanya di kampung itu lihat, kampungnya 3.000 orang, kambingnya 20. Karena semuanya merasa sudah Korban. ini harus diubah pemahaman ini. Nah. Ya mungkin ya karena Allah Maha tahu orang Indonesia kan suka soto, nggak pakai daging, potongan kecil itu udah beres. Jarang korban. Gitu sih. Nah, sudah gitu. Jadi tolong pemahaman ini harus dirubah. Korban dianjurkan setiap tahun. Karena adapun tadi pertanyaannya, boleh Anda korban untuk suami Anda, ya sudah. Suruh niat dia korban, kambingnya Anda belikan di mana, sah. Boleh saja. Cuman pada dasarnya hukum itu seperti itu tadi, ditandakan. Nanti ya sah saja dan boleh. Tapi tetap kami menghimbau setiap orang berpikir tentang korbannya sendiri. Saya akan korban untuk kesunahan diriku, aku. Adapun nanti setelah itu pahalanya dihadiahkan pada orang telah meninggal dan sebagainya, babnya beda. Itu saja. Allah alam bisawab. Baik ya, pertanyaan selanjutnya tentang anak ya. Ini ada 2 pertanyaan, jadi digabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apabila kita ngasih uang ke anak, tapi kita nggak tahu uangnya untuk apa. Misalnya uang itu dipakai berbuat yang tidak baik, apakah kita ikut nanggung dosanya? Yang pertama Bu ya. Yang berikutnya, apakah dosa anak yang sudah dewasa atau sudah menikah masih ditanggung orang tuanya? Apabila anak tersebut berbuat dosa seperti nggak sholat, maksiat atau berbuat yang tidak baik, padahal orang tuanya sudah menasehati Bu ya. Baik. Tugas orang tua itu mendidik dengan semaksimal mungkin. Justru pertanyaannya yang kedua Buya jawab dulu, karena jawaban ini nanti akan menjadi jawaban pertanyaan yang pertama. Jadi tugasmu mendidik anak semaksimal mungkin. Kalau dirimu sudah mendidik anakmu dengan baik dan benar, ingatkan guru, halal haram, pokoknya pengajian dan seterusnya dengan semaksimal mungkin. Kalau nanti sudah dewasa kok melakukan kemaksiatan, ya urusan dia, karena Anda sudah mendidik. Tapi orang tua yang membiarkan anaknya tidak pernah dididik, hanya dikasih duit, tidak pernah ditanya urusan agamanya, sampai dia punya kebiasaan jelek yang haram, apalagi dikasih duit terus, tidak pernah dididik yang agama, maka kemaksiatan yang dilakukan anak mengalir kepada ibunya yang capek kerja di sana tuh. Ini pertanyaan yang kedua. Pertama kan begitu, ngasih duit loh, Anda dididik tidak? Kalau sampai Anda tidak tahu digunakan untuk apa, berarti tidak mendidik barangkali. Terus jelas dong, Umi saya mau beli buku harganya 2 juta. Sampai hari ini anak belanja, ada anak kalau salah di sini wali santri. Tanya belanja kitab 2 juta. Memang kalau dia belanja setelah kelas tinggi itu kitabnya mahal-mahal. Kan ibu bertanya, boleh enggak? Boleh, memang beneran. Beli kitab belanja. Bener. Tapi sebagian orang tua mohon maaf memberikan sesuatu kepada anaknya tidak pakai mikir. Dan semoga bukan kalian. Amin. Ini kenyataan. Hanya mentang-mentang di luar negeri tempat teknologi, anaknya dikirim tab, dikirim handphone yang bagus-bagus, tidak pernah dididik. Sampai anaknya di rumah itu mengenal, mohon maaf, hal-hal yang tidak benar, hadiah dari ibunya. Makanya biarpun sudah dewasa, dia melakukan maksiatan gara-gara handphone, ibunya tidak berdosa. Ibunya latah, langsung diberikan begitu saja. Kalah sama orang kafir Amerika. Orang kafir Amerika itu 9 tahun yang lalu kami buat catatan. Dia membuat catatan. Seorang kafir perempuan Amerika membuat catatan bahayanya handphone kalau hari ini teknologi ini. Itu bahayakan merusak mental, kemudian merusak akhlak. Sehingga kelihatannya anak di kamar tak tahu nonton bermacam-macam. Ibunya yang belanjakan, ibunya tulis, ayah kerja, tak tahu ibunya dapat dosa terus. Ibu yang bodoh dia. Seorang perempuan dari Amerika buat catatan, saya terngiang-ngiang sampai saya tidak lupa catatan itu. Kalau engkau ingin memberikan sesuatu pada anakmu, harus kamu tahu tujuannya untuk apa. Pastikan dulu. Mengasih duit nggak jelas untuk apa. Kemudian kalau engkau memberikan handphone, misalnya handphone, membuat catatan minimal 10. Anak kecil lebih mudah diajak untuk berjanji daripada yang tua. Lebih adil. Jadi begini, sayang, kamu pengen handphone nggak? Iya Umi, oke, aku berikan handphone, tapi handphone bukan handphone. Handphone tetap milik mama. Kamu berikan. Kedua, handphone tidak boleh pakai PIN. Handphone nanti tidak boleh dihapus, ada dihapus. Semua yang kau lihat harus mengikut. Sampai di rumah handphone kalau letakkan di sini, mama boleh ambil sewaktu-waktu. Sampai ada perjanjian panjang begitu. Ini supaya ragu-ragu anak nggak akan macam-macam menggunakan handphone.
Cuman kadang orang Islam ini gara-gara kerja sebuah tempat banyak duit, latah ngirim anaknya untuk rusak. Sampai mohon maaf hari ini anak perempuan rusak gara-gara tontonan ibunya. Yang rusak siapa? Dia temannya sendiri. Karena apa? Diberi duit oleh orang tuanya. Karena nggak punya duit, karena dia punya duit, perempuan ini di rumah, ibunya kerja di sebuah tempat banyak duitnya. Ibu ini laki-laki tergoda dengan film-film kotor, akhirnya melakukan kegiatan setelah saat. Ibunya kerja keras di luar negeri. Semoga anakmu hebat, selamat semuanya. Ini kejadian. Kenapa? Karena tahu ibunya kerja di luar, dia dianggap banyak duit. Sehingga laki-laki hanya pengen itu dan tahulah cap duitnya diambil dan dinikmati. Bahkan sampai suatu ketika ada orang yang dipercaya, orang yang percaya ngantar ke duitnya, dia yang merusaknya. Makanya Anda kalau ngasih duit harus waspada. Untuk apa duit itu? Satu bertanya. Diajari jujur, untuk apa saya? Kalau anaknya kuliah wajar dong kasih kuliah. Dan kalau Anda sampai tidak tahu ini bermasalah, Anda yang bermasalah. Harus tahu dong. Kalau memang perlu bisa saja hajatnya saja betulnya apa? Pendidikan. Jangan rindu. Anda bahagia dengan anak-anak. Itu. Makanya termasuk memberikan uang pun harus ada rambu-rambunya. Jangan dibanjir dengan uang nanti dikumuni sama temennya, nggak benar. Dan nanti dibuahnya sekarang anak-anak jauh dari orang tua, justru karena banyak duitnya itulah dia hancur. Berarti yang menghancurkan siapa coba? Tuanya. Baru pertanyaannya tadi, apakah kalau saya melakukan dosa dapat bapak ibunya dapat? Oh, karena dia yang rusak. Insya Allah soleh semuanya anaknya. Amin. Ibunya baik-baik semua, tolong waspada. Kemudian hari ini yang paling tepat adalah pun ketemu Anda juga enggak motivasi dan himbauan Anda untuk masuk tempat mulia namanya pondok pesantren. Di situ Anda sudah tidak usah cari satpam, cari security, cari pengawal. Di pondok sudah aman, nggak usah melarang pakai handphone, sudah tidak pakai handphone. Dari dini sudah Anda rindukan. Tapi kalau sudah kecantol sama handphone dan sebagainya, ngajak perang, Anda sendiri akan tersiksa. Lebih baik Anda cepat pulang menemani anak Anda daripada Anda manja dengan uang tak taunya dia rusak dengan handphone Anda. Hati-hati. Jadi tolong, sekarang zamannya pesantren. Alhamdulillah kita dengan teman-teman membuat pesantren di beberapa kota. Makanya kalau ada yang pengen kota mana ada. Dari Jawa Timur, Blitar, kita buat di Malang, Blitar, Lamongan, Tulungagung, Jawa Tengah, Batang, dari Jogja buat sekarang. Kemudian Purbalingga, kemudian di Cirebon, Kuningan, sampai Cianjur, Bogor, Tangerang, Lombok, Sumatera, Dumai, Pekanbaru, sampai Pontianak kita buat. Tujuannya adalah agar. Makanya mohon anak Anda, bismillah karena Allah. Itulah. Setelah itu Anda kirimi duitnya karena ngirimnya ke kantor. Penggunaannya jelas untuk belanja, untuk makan anak-anak, untuk beli kue. Itu saja insya Allah. Semoga anak-anak Anda dijaga oleh Allah semuanya. Pesantren. Kalau punya pesantren boleh Anda tanya. Boleh tanyakan nanti. Pesantrennya boleh Anda jadi dokter. Anak kita banyak jadi dokter anak-anak kita. Pesantren kita arahkan ke fakultas kedokteran di mana banyak jadi dokter, jadi insinyur banyak. Bahkan yang jadi dokter adalah bukan saja orang jauh, bahkan ada orang dari Pulau Karimun sana ada anak kita dari pulau, masalah sukses jadi dokter. Itu saja oleh hasilnya, anaknya dijaga ya. Baik, yang belum nikah segera jangan takut nikah. Ayo lanjutkan. Baik Bu ya, pertanyaan selanjutnya ini ada 2 pertanyaan agak mirip Bu ya. Jika suami tidak memberi nafkah karena merasa istri sudah tercukupi dengan menjadi TKW, gimana Bu ya? Terus suami saya pernah secara tidak langsung mengharap warisan dengan cara mengirim link YouTube yang intinya kalau pisah dia tetap mendapat warisan dari saya. Itu Bu ya. Terus pertanyaan berikutnya ya, kalau istri punya penghasilan sendiri, apakah suami masih punya kewajiban untuk menafkahi? Lalu bagaimana hukumnya suami yang nggak nafkahi istri selama berapa bulan? Apakah dosa kalau istri nuntut nafkahi? Yang wajib memberi nafkah adalah suami, baik istri kaya atau melarat. Maka suami punya kewajiban memberi nafkah. Biarpun istrinya banyak uang, wajib berusaha mencari nafkah. Tidak diperkenankan suami ongkang-ongkang mengharap istri tidak diperkenankan.
Kalau ada suami seperti itu, dia kalah sama kerbau. Kerbau itu kalau Anda amati di kampung sama kambing. Ada kerbau suami istri ya. Kerbau suami istri. Kalau cari makan kerbau aja, itu masing-masing, nggak ada kerbau laki-laki. Makanan kamu buat aku ya, nggak ada. Atau kerbau pesen sama istrinya, tolong bawain saya makanan, nggak ada. Masa manusia laki-laki nggak bisa ngasih, nggak mau ngasih nafkah suami istri? Pasti dia laki-laki tunggu. Cuman kalau suami berusaha ternyata kok tidak mendapatkan, ini babnya beda. Yang nggak boleh laki-laki ongkang-ongkang, tidak terhormat. Tuh ongkang-ongkangnya macam-macam alasannya. Ada alasannya ikut ustadz berdakwah. Ini kejadian yang ini benar, ada di pondok, ada tempat. Tapi ada seorang perempuan ngadu, Bu ya, suami saya soleh banget, soleh banget. Soleh kan senang. Terus ya masya Allah soleh banget, cuman Bu ya, dia tidak pernah pikirkan nafkah. Tapi dia masya Allah rajin pengajian. Saya suruh ke pasar, dia nggak pernah nyari nafkah, ngasih nafkah. Saya bilang, wah ini nggak benar. Pengajiannya di mana itu kok kayak begitu? Siapa yang ngajari? Siapa? Katanya ngomong, Buya, yang ngajinya sama Buya. Langsung itu jadikan topik esok hari. Siapa yang berani ngaji dengan saya? Ongkang-ongkang alasan ngaji, istrinya dibiarkan suruh kerja. Ini kurang ajar lagi. Pasti ada orangnya tuh. Orang ngaji dengan kita. Jadi ngaji dengan kita buat alasan. Gak bisa istri menolak kenapa? Oh ngaji dengan Buya. Ngaji dengan Buya. Udah kacau ini. Cuma ini adalah kalau ternyata suami sudah berusaha, namanya nasib. Kadang bukan saja berusaha, tiba-tiba ibunya punya permasalahan, sementara ibunya di bawah tanggungan dia, sehingga harus punya utang dan sebagainya. Akhirnya suaminya punya utang, seperti pertanyaan sebelumnya yang dibahas di sini. Lalu bagaimana peran istri? Duh, kalau memang suamimu tidak mampu, lain cerita, berperan dong seorang istri. Berperan seorang istri, istri berperan yang baik. Ada contoh pada zaman Nabi, seorang perempuan dia berkata, ya Rasulullah, saya punya suami itu melarat, gak punya apa-apa. Lalu Nabi bertanya, lalu kamu makannya bagaimana selama ini? Sang perempuan menjawab, ada peninggalan orang tua. Kebun kurma yang bisa saya makan dengan anak-anak saya, kurang lebihnya seperti itu. Kata Nabi menjawab dengan jawaban fikih adil, keadilan. Ya, kalau memang suamimu tidak bisa memberi nafkah, maka kamu boleh minta cerai dan tidak dosa. Karena urusan nafkah nggak boleh ditunda, nggak ada istilahnya. Ya, makanya minggu depan ya. Baik. Jadi kalau suami tidak bisa memberi nafkah, maka seorang istri boleh minta cerai. Karena nafkah hukumnya beda. Sehingga agar istri bebas mencari nafkah atau menikah dengan laki-laki lain bisa menafkahinya. Nah, kisah ini sampai di sini, ini perempuan akan kelihatan mana yang bodoh, mana yang pintar. Yang bodoh langsung berputar otaknya, minta cerai, minta cerai, minta cerai ya, suami asal minta cerai ya. Ayo ada yang gitu tadi otaknya putar itu. Padahal kisahnya ada lanjutannya. Ini memang perempuan cerdas nggak sampai di sini, yang sampai di sini hanya orang bodoh. Akhirnya apa? Perempuan ini cerdas. Ya Rasulullah, ada pilihan lain ya Rasulullah. Cari pilihan yang lain. Dijawab ada pilihan yang lain. Yang kedua adalah wong suami bukan orang ongkang-ongkang, sudah berusaha tapi bangkrutan kan? Sudah berusaha tapi nggak bisa. Pilihan yang kedua adalah kamu yang mencukupi, dan di saat itulah engkau mendapatkan pahala berlipat-lipat. Karena dia wanita cerdas, dia berkata, ya Rasulullah, biar aku ngambil yang kedua saja. Karena dia mengerti mana cinta. Dia punya kasih, punya cinta, sudah tumbuh lama. Masa gara-gara ekonomi, dan kebetulan juga suaminya bukan orang yang dolim, tapi memang usaha gagal. Termasuk tadi pertanyaan sebelumnya, mungkin juga membantu ibunya, mungkin dia kecelakaan, mungkin dia berbisnis bangkrut, mungkin tidak semuanya itu, mungkin semuanya. Masa di saat suami berusaha, kemudian di saat gagal langsung dibuang begitu saja? Nah, di saat seorang istri bisa mencukupi, inilah disitulah dia mendapatkan kemuliaan yang banyak. Pada dasarnya kalau suami nganggur, ungkapan nggak bener dia, apalagi punya duit pelit sama istri. Ini sekarang dibalikan pada hakikatnya. Kalau bang suaminya adalah tidak beri nafkah, itu karena satu hal, memang dia bekerja gagal lagi, kerja gagal lagi, kerja gagal lagi, ya tentu perlu dimaafkan. Yang jadi masalah itu lihat. Kalau berpisah, suami ngasih mut'ah,
Mut'ah itu apa? Kesenangan. Buatkan rumah atau berikan hadiah. Makanya tadi yang pertama apa? Kalau cari pasangan yang benar. Kalau salah makan hanya sakit perut. Kalau salah mencintai sakit seumur hidup. Betul. Makanya cari pasangan yang benar. Anggap saja. Oke, lalu bagaimana suami itu? Ya dinasihati dong. Hati-hati. Kalau suami urusan harta sampai seperti itu ya bahaya dong. Jujur saya katakan, suami tidak semestinya seperti itu. Mestinya dia minta maaf. Saya mohon maaf, abang nggak bisa ngasih nafkah, abang ngasih ini. Tapi bab kita ini, bab berbenah ya lah. Bagi istri yang menemukan suami seperti itu, ayo berdamai dulu. Jangan langsung marah-marah pada suami dia. Bentar. Parang aku udah gitu baik. Bis tekan rumah. Bismillah. Tiba-tiba pengen makan jahe. Kita sambil. Iya enak permen jahe ku. Jangan makan ya. Indah loh. Kok capek ya Kiki bagus. Oh malah coba menekan saya. Jadi seperti itu. Kiki gorengan anuan bawang. Ngomong dari itu permen. Sama kilo itu $7. Bukan susah dulu. Harus dapat. Oh, ayo kita madep mana sih? Ini hanya film. Hampir kita jadi go balik maning. Kalau lampu, Mbak. Jadi kalau menemukan suami seperti itu, yang punya suaminya tadi, yang nafkah, kemudian kirim video dari mana itu? Baik. Kalau punya suami seperti itu berarti dia mungkin salah bergaul. Jangan langsung dibenci ya. Kan keindahan kita hari ini kan berkenaan ya. Nasihati abang, tanya dia maksud abang seperti apa. Suruh ngaji nanti, suruh ketemu Buya kan. Atau kemudian akan ngerti. Tidak seperti itu sebagai seorang perempuan, abang suami. Kemudian sekarang Buya ingin membentuk istri sukses. Nah ini, jika nafkah ternyata bisa kalian penuhi wahai para sholehat, sebetulnya diem bangga dong. Bangga karena saya bisa memenuhi. Kalau memang di hatimu ada cinta pada suami, apalagi suami mohon maaf nyungsep usahanya, pasti yang hidup adalah hatimu. Pasti muncul kasihan, apalagi alasan suami apa? Dek, itu habis karena saya biayai ibuku, Dek. Kalau di hatimu ada cinta abang, kalau untuk ibu tidak ada masalah, abang tidak apa-apa. Jadi ingin bangun seperti itu. Dan memang suami yang ngongkang-ngongkang itu dia nggak benar. Tapi suami yang punya masalah. Dan kita menemukan banyak suami punya masalah. Tapi bukan karena dia zalim, tapi dia usaha kepleset, usaha salah, dibohongin sama orang, bermacam-macam, terjebak. Dan kalau sudah suami begitu jatuh, kok malah kita injek-injek. Maka istri berperan dong. Besarkan hati sang suami. Kalau memang suami, tapi kalau suami kurang ajar itu repot. Suami kurang ajar nggak bisa dibenahi, dikasih duit pun masya Allah dipakai yang nggak benar, dipakai yang nggak menjadikan istri murka malah. Jadi bagi para istri kan syarat jadinya kita karir tadi disebutkan, boleh izin suami. Yang terakhir adalah tidak boleh menjadi sombong, bahkan harus menjadi semakin tawadhu. Kalau ternyata yang beri nafkah dirimu, bertahanlah. Pun pada akhirnya nanti anak-anakmu akan bisa tahu itu semuanya. Dari hidup rumah tanggamu adalah indah. Jangan gara-gara suami nggak punya duit saja langsung berantakan. Berarti hidupmu hanya untuk karena uang. Tidak mengerti mana cinta. Dan suami pun tidak zalim. Tidak semua suami zalim lah ya. Suami memang betul-betul nggak bisa kerja. Kerja bangkrut, kita bangkrut. Saya tadi cerita sama Umi masalah menjalani hidup ya biasa saja. Ada kekurangan saya nggak punya duit biasa saja. Umi nggak pernah minta, nggak pernah nuntut, ibaratnya biasa saja. Itu kalau sudah hidup dengan cinta yang tulus dengan tadi yang kami sebutkan, nggak ada istilah yang kurang. Bahkan mungkin yang ada sedih, abang sabar nggak apa-apa. Masa ada adik begini kok masih cemberut gara-gara nggak punya duit? Kan enak begitu ya.
Seperti itu kurang lebihnya. Jadi kalau ada suami tiba-tiba ngirim link masalah setelah menikah, berarti dia niat cerai, niat cari duit dan sebagainya. Ya di saat seperti itu, kamu yang waspada, tetap hubungan baik dengan suami yang baik, akan tapi tetap lebih hati-hati. Jangan ada seorang laki-laki hanya pengen ongkang-ongkang numpang makan di istri, dia sejelek-jelek laki-laki. Dan dia terhormat laki-laki. Dan saya kalau ngomong dengan laki-laki tegas, jadilah laki-laki. Kalau masalah tidak punya duit karena sudah berusaha, lain cerita. Berusaha lain nggak ada masalah. Cuman sebagai seorang wanita, jangan gara-gara istri sakit nggak bisa kerja, istri jatuh usahanya langsung minta cerai. Dan kebanyakan perempuan memang seperti itu. Sebab rata-rata banyak janda itu justru di saat dia mulai sukses, mohon maaf, lihat survei semuanya. Rata-rata sudah mulai sukses, dikit-dikit minta cerai. Ini masalah langsung cerai. Akhirnya setelah cerai bingung dia. Nikahnya jadi susah. Insya Allah solehah semuanya. Baik, apalagi pertanyaannya? Tolong jangan marah sama suami ya. Karena kamu jauh. Baik Bu ya, ada yang bertanya, saya pernah murtad Bu ya. Pernah murtad. Tapi saya hijrah kembali, saya melakukan syahadat secara online. Bagaimana hukumnya? Apakah perlu ulang syahadat lagi Bu ya? Jadi siapapun yang diuji oleh Allah dengan kemurtadan segera kembali, gak usah nunggu. Langsung saat itu juga di rumahnya, gak pakai saksi sekalipun, pakai online pun boleh. Sebab na'udzubillah, dalam kemurtadan itu na'udzubillah, dalam di luar lingkaran Islam, kalau mati di neraka selama-lamanya. Yang ke-11 lalu murtad segera kembali kepada Allah. Sekarang juga asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, tobat selesai. Baru nanti kalau ketemu orang buktikan kalau sudah tobat. Jangan menunda. Bahkan masuk Islam pun tidak harus depan saksi, depan orang banyak. Kalau sudah pengen syahadat sekarang. Jangan-jangan perjalanan di sini mati. Suatu ketika ada orang pengen masuk Islam dari Jakarta. Buya, ini satu orang pengen masuk Islam tapi ini dengan Buya. Kapan di Cirebon? Udah kelamaan. Sekarang syahadat nanti ketemu. Dan ketemunya seminggu lagi belum tentu. Bisa menunda biasa ini mati. Sebelum seminggu meninggal dengan kafir rugi. Jadi kalau bersahadat langsung, gak usah nunda nanti. Pakai online, pakai langsung bebas. Yang penting lebih cepat, lebih baik. Itu saja dan hati-hati kalau tak tahu bilang. Jadi tidak tahu sampai kapan hidup kita. Jangan sampai naudzubillah murtad. Setelah itu meninggal dunia selama-lamanya. Semoga Allah menjaga iman kita semuanya. Amin. Baik. Ini banyak pertanyaan ya berkaitan juga dengan masalah fikih ya, masalah sholat. Tadi ada masalah masalah kayak waris juga. Ada beberapa persoalan-persoalan fikih. Ini mungkin dijawab semua sama Buya nggak bisa karena waktu. Jadi mungkin yang memang pertanyaan-pertanyaan berkaitan tadi masalah sholat sunnah, fikih, terus masalah wanita haid gitu ya. Itu nanti mungkin boleh bertanya melalui IG kami, Umi Fairuz Arabini. Nanti di situ bisa nanti sama tim nanti disampaikan, kita akan jawab secara voice note gitu ya. Nah untuk yang sekarang akan kami bacakan nih permasalahan rumah tangga dulu. Baik. Pertanyaannya Buya, saya pernah trauma dengan pernikahan. Saya pikir dia laki-laki soleh, tapi ternyata cuma kedoknya. Jika saya pernah tertipu karena agamanya, lalu bagaimana saya melihat dia laki-laki yang baik itu seperti apa Buya? Mohon maaf, kita tidak tahu maksudnya dia tidak baik itu kayak apa sih? Apa ini maksud tidak baik? Jadi ini harus ada kejelasan. Jadi cara beragama, standar itu ada. Yang penting tidak melakukan dosa gede, bukan maksiat. Sebab gini loh ya, cara memahami beragama ini kalau salah itu menjadikan sebab suudzon. Contoh wanita, dia ilmu tidak banyak, tapi dia rajin ibadah. Sholat duha, sholat tahajudnya banyak, zikir. Ini berarti cara beragamanya adalah amali, mengamalkan ilmunya kan. Satu lagi ustadz, ilmunya banyak, nasihati kesana kemari. Atau tadi seorang laki-laki katanya dia punya ilmu. Berarti beragama bagi dia adalah punya ilmu. Secara amalan tidak seberapa. Akhirnya bertemulah laki-laki dengan perempuan ini menikah. Semuanya punya cara pandang berbeda. Sehingga seorang istri mengatakan, suamiku kirain banyak ibadah, ternyata jarang tahajudan, jarang duhaan. Akhirnya mulai tidak punya kekaguman kepada sang suami. Aku kira
tahajud susah, padahal tahajud adalah sunnah. Kayak mulai jadi emosi. Sang suami juga mengatakan, istriku banyak ibadah tapi gak punya ilmu. Banyak ibadah tapi gak ngerti, ini gak ngerti, tidak ngerti. Aduh, ibadah apa? Mulai merendahkan. Ini cara yang salah pandang sepanjang. Ini terjadi loh ya. Makanya kita ingin tahu suaminya itu katanya soleh kemudian tidak, itu ngapain? Kalau hanya urusan tidak tahajud, tidak sampai tidak soleh. Kalau hanya tidak duha, tidak soleh, bukan tidak soleh. Kalau hanya tidak Senin Kemis, tidak soleh. Ibaratnya suamimu itu tidak puasa kecuali Ramadan, tok, tidak sholat kecuali fardu, tok, ya. Yang penting gak ganggu orang, itu sudah soleh loh ya. Makanya ini lihat dulu, kadang-kadang kita ini menilai dengan mungkin ada suatu ketika ada seorang istri karena sudah rajin ibadah, bangunin suaminya tahajudan, kamu sudah marah emosi. Kamu misalnya ada orang tahajudan bu ya, susah tahajudan bu ya. Ibu tahajud kan tidak wajib, kenapa ibu marah-marah? Seperti itu, kita ingin tahu apa yang dimaksud tadi tidak soleh. Kayaknya soleh, ternyata tertipu. Selagi tidak melakukan keharaman yang disepakati, jangan dikatakan Anda tertipu. Jadi seperti itu, sama seorang suami pada istrinya. Standarnya pokoknya jangan lakukan, baru nanti meningkat pelan-pelan tahajud 2 rakaat dulu, 4 rakaat, 5 rakaat, pelan-pelan. Seperti itu. Jadi jangan gampang mengatakan tidak soleh. Tidak solehnya itu kayak apa dulu. Memang ada pembohong, ustaz tampaknya, atau ahli soalnya orang soleh tapi dia melakukan keharaman, judi online, diam-diam. Bu ya, suami saya tahajudnya banyak tapi tak tahunya megang handphone. Dia tak tahu judinya di atas saja habis tahajudan. Wah ini rugi betul nih. Bohong sangat ini. Ngambil riba, nggak takut. Nah ini baru tertipu ya. Tapi kalau hanya nggak tahajudan, jangan marah-marah ya. Kalau hanya nggak duhaan, jangan marah-marah. Itu aja. Karena itu bukan sebuah kewajiban. Tapi kalau melakukan keharaman baru ada tertipu. Itu saja. Kita tidak tahu apa yang dimaksud dengan tidak soleh tadi. Allah Akbar. Baik Bu ya, ini pertanyaan mewakili teman-teman Bu ya. Pertanyaannya gimana solusi dan hukumnya dalam Islam bagi setiap rumah tangga yang mengalami sebuah kekurangan ekonomi dan sang istri punya keinginan untuk mengurangi beban suami yaitu dengan cara bekerja dan akan tapi di sisi lain istri juga kan jadi madrasah anak-anaknya karena sebelumnya mohon maaf Bu ya saya mewakili teman-teman jadi nggak bisa jadi intinya pengen dengan bekerja begini tapi kan akhirnya mengurangi kewajiban kepada suami dan menjadi madrasah untuk anak-anaknya Bu ya. Sedangkan saya tidak mampu untuk menjaga marwah saya saat posisi bekerja Bu ya. Baik. Ini pertanyaan baik. Jadi membantu suami ini baru itu cemar. Berpikir membantu suami bukan nuntut tadi. Suami tidak mampu, ya kan? Kemudian anak harus sekolah dan sebagainya. Gimana cara membantu suami? Cara membantu ada beberapa tahap. Tahapan yang pertama adalah tetap menjalankan fungsinya sebagai seorang madrasatul al-umum, madrasatul di rumah adalah dengan cara, mohon maaf, ini yang penting sekali, membenahi cara hidupmu wahai solehah, cara makanmu, cara belanjamu, cara ini, sehingga membenahi pengeluaranmu itu adalah membantu yang luar biasa besar kepada sang suami. Kami teringat seorang guru mulia, guru kami adalah waktu itu cerita, saya itu heran kepada istriku. Aku ngasih duit tidak banyak, tapi di saat keperluan untuk anak-anakku dia punya. Jadi istrinya memang pandai menyimpan rezeki, merapikan ekonomi suami. Padahal penghasilan tidak banyak, tapi istrinya pandai. Jadi istri hebat semacam itu. Sebab ada istri itu Masya Allah, judulnya istri jago ratu kredit. Kalau sudah suaminya dengar suaminya bahkan punya penghasilan, dia sudah kredit kulkas. Jadi Masya Allah nasib buruk. Ini ketemu dari mana perempuan kayak begini? Itu menyiksa suami. Bicara mau membantu suami, nggak kira bantu, dia mau cari kesenangan diri, dia mau cari belanja. Sampai suami itu ada datang pada kami, suami utangnya istriku banyak Bu ya, tapi setiap saya bayar utang lagi.
Datang wanita saya pengen datang istri. Saya kok yang bener gak bener istri. Kenapa? Tasnya mahal. Saya tahu tasnya bagus. Gelangnya, bajunya, oh gak bener. Biasakan dengan kesederhanaan yang kami sampaikan tadi. Kesederhanaan luar biasa, indah. Gak usah beli mobil. Beli mobil itu harus mikir tentang pajaknya, tentang parkirnya, tentang beli motor, bensin. Naik angkot enak kok. Nah kita ini budaya kayak sepeda, jangan action gaya hidup. Jadi membantu suami yang paling mudah, pertama dan utama itu langsung adalah membenahi anggaran belanja. Ini hobinya itu apalagi mohon maaf, gaya nyekolahkan anak di sekolah mahal. Waktu itu ada orang minta bantuan, Bu ya anak saya nggak bisa sekolah, saya nggak bisa bayar anak sekolah saya. Sekolah di mana kakek? Berapa per bulan Bu? Sekolah SD 1.200.000. Anak saya sekolah MI 75.000 per bulan. Yang minta bantuan 1.200.000. Kebeli ngereng orang. Tapi ini action. Jadi kalau sudah ikut lingkungan begitu, belum lagi bukan urusan sekolahnya, toh akhirnya gaya kuliner, pamer beli laptop, belanjakan anaknya begini itu, tersiksa hidupnya. Nanti ini kita paham betul cara hidupnya orang sana. Tersiksa, biarpun suaminya gajinya banyak, belanjanya lebih gede lagi. Gajinya banyak, belanja lebih gede lagi. Dulu beli tas 25.000. Saat gaji suaminya 2 juta. Tapi saat gaji suami 20 juta, rupanya tasnya jadi 2,5 juta. Tersiksa. Jadi kalau Anda pengen bantu suami hari ini pun untuk hidup mandiri, untuk lebih hebat lagi, Anda kalau pulang nanti tolong ini sekaligus saya masukkan nasihat. Biasakan dengan hidup sederhana. Jangan action, label Hongkong dibawa kemana-mana. Sehingga harus belanja aja di supermarket. Gaya hidupnya berubah. Kalau dulu enak biasa kita di kampung, sampai hari ini bukan masih rindu. Tadi sama Nyai Nuris dimasakin macam-macam. Yang saya ambil hanya apa sayur? Lodeh. Sama nasinya minta nasi jagung tadi saya minta. Di Hongkong ada nasi jagung. Hari ini action orang hidupnya macam-macam. Coba sayur bobor, daun ketela, daun singkong sama sayur bobor, sambal korek sama ikan asin. Ini action tentang di Hongkong. Udah selesai. Gaya hidupnya itu menyiksa. Jadi bantu suami itu caranya adalah membiasakan hidup sederhana. Bisa semuanya jadi enak. Harus kamu beli ini, beli. Mohon maaf yang suka belanja Anda akan tersiksa. Biarpun duitmu sendiri, bukan duit suami ya, duitmu sendiri. Banyak pulang dari luar negeri itu, alah di rumah beli motor, beli mobil segala macam. 3 bulan balik lagi. Karena cara hidupnya bukan kayak dulu, sudah action. Betul gitu kan? Betul. Kalau sadar, jangan sampai seperti itu. Benar ini kami amati. Jadi kalau bantu suami suatu, kemudian kalau betul-betul gak cukup benar, Masya Allah, Anda boleh bekerja. Nanti bekerjanya usaha dulu, mungkin membantu di rumah jualan bakwan kayak jualan ini di rumah dulu agar punya fungsi mengajari anaknya. Kalau terpaksa harus pergi seperti ini, kalau harus pergi seperti ini, pertanyaannya apa? Tetap Anda menjadi madrasah bagi anak-anak Anda. Tolong anak Anda di mana? Pikirkan, mungkin mondok di mana? Harus pikirin dong. Jangan sampai Anda bisa cari duit, justru duit itu menjadikan anak rusak, tahu macam-macam gara-gara duit. Nah seperti itu, jangan sampai kita menjadi bodoh dong. Bantu suami. Suami di rumah juga tidak semakin dekat pada Allah, kan tambah bahaya. Suami dekat pada ulama, anak jadi pondok. Kalau anaknya sudah di pondok, suami mundar-mandir jadi baik suami. Suami akhirnya kenal ustaz, kenal ini, terjaga. Seperti itu kurang lebihnya. Jadi bagus seorang istri bantu. Ini sudah tingkat tinggi, bukan tadi istri nuntut suami. Oh, kan ini sudah kelas tinggi, berpikir bagaimana membantu suami. Cuma tadi dia kasih tahu cara membantu yang baik itu seperti apa, gitu ya. Hidup sederhana. Nah, saya cerita ya tentang yang lasem tadi ya, lasem. Belum. Tadi Pak kita sudah lasem. Saya suatu ketika ada undangan di lasem, undangan pengantin lasem. Cuman kami telat. Kalau telat berarti nggak dapat sarapan, pasti makan siang kejauhan. Akhirnya saya mampir di warung. Dan kalau mau mampir warung, kami selalu mencari yang pakai kerudung. Saya menghargai pakai kerudung. Akhirnya cuma anak berenang. Ada warung pakai kerudung ibu-ibu. Masuk, makan soto enaknya. Satu orang berdua mangkok, belum ada yang 3 barangkali. Ada es teh, ada kopi segala macam. Setelah itu bayar kita masuk mobil juga. Habis berapa tadi? 120 ya. Yang benar? 120. Perut ente segede itu.
Subhanallah, ternyata hidup dengan sebegitu sudah bisa enak. 6 orang makan. Kadang satu orang 300.000, satu orang 100.000, 200.000. Masya Allah. Mentang-mentang orang di Hongkong. Action saja tidak berguna. Jangan pamer aneh-aneh dengan saya, tetap saja makan sayur singkong nanti. Masya Allah. Saya nggak kebayang jujur kalau beli sarung harganya, ada sarung harganya 1 juta. Iya betul, iya betul. Saya ada, tapi Buya punya sarung harganya 4 juta. Saya kalau suka beli nggak kira. Ini sorban saya ini harganya adalah 40.000, 60.000, 40 ya, 40. Ini adalah duduk. Saya nyari yang banyak sesuai nggak ada. Ketahuan. Ini mama. Karena mirip-mirip pokoknya cocok udah lah pakai aja deh. Gak usah ribet lah hidup itu. Kok susah banget. Jadi jangan sederhana. Kadang kita gaya hidup itu diseksa, kita diseksa oleh gaya hidup kita sendiri. Malu dan sebagainya, action, rumah makan mewah dan sebagainya, Masya Allah. Ayo biasa dengan sederhana. Kami yakin Anda sebenarnya sudah banyak bekal. Yang mengatakan tidak banyak bekal, hayalannya yang nyeksa. Saya harus, kalau lulusan Hongkong harus punya mobil, tidak harus mobil-mobilan. Mabuk kita tuh, nanti mau bilang gitu. Akhirnya rumah tangga enak, tidak banyak tuntutan indah. Subhanallah, itu saja. Allah dan bisawab. Baik, terima kasih. Dan satu pertanyaan terakhir, lalu ditutup dengan doa biar karena waktu. Ini dia, ada seorang ibu yang bertanya, hari ini bertepatan 1 tahun meninggalnya anak saya, Bu ya. Kebetulan semalam suami dan 2 anggota keluarga suami sama-sama bermimpi didatangi anak saya. Katanya anaknya itu meminta diberikan rumah, Bu ya. Apa itu mimpi yang benar adanya? Dan minta difatihai, Bu ya, untuk Putri Lavenia Agustiani binti Edi Sutrisno. Umur berapa meninggal? Gak ada. Usia berapa? Nggak disebutkan, Bu ya. Usia 18 tahun. Meninggal 18 tahun. Masya Allah, angkat derajatnya. Jadi mimpi adalah mimpi. Jangan selalu dihubungkan mimpi dengan alam nyata. Nabi menyebutkan kalau mimpi membaik itu kabar gembira, kegembiraan. Kalau mimpi jelek itu adalah mimpi, nggak usah dibawa ke alam nyata. Kadang orang gampang suudzon kalau mimpi jelek langsung ditafsiri dalam hidupnya. Bahkan sebaik-baik dalam mimpi paling nggak enak waktu bangun di siang hari bulan Ramadan puasa, mimpi makan sate dibangunin. Atau kita lagi mimpi dikejar harimau waktu bangun, alhamdulillah. Ini mimpi. Makanya jangan dikit-dikit urusan mimpi. Sampai kadang orang main-main mimpi. Segala macam dan sebagainya. Cuman kalau mimpi seperti itu, anak 18 tahun, subhanallah. Kalau seorang ibu atau ayah merelakan ujian itu Allah akan memberi kebaikan yang banyak. Adiknya masih ada, punya son. Allah akan angkat adiknya, akan muliakan ibu. Ada dia, masya Allah, ahli husnul khotimah, insya Allah. Ada yang minta rumah dan sebagainya, bisa saja kalau dimaknai adalah ibu insya Allah ke depan bisa buatkan rumah buat anak-anak yang lainnya dengan rezeki yang melimpah. Itu husnudon. Sebab kalau beliau sudah meninggal gak perlu rumah lagi kan. Agar tapi ibunya nanti untuk buatkan rumah buat adik-adiknya, langsung diniatkan semoga inilah yang disenangi. Semoga ini pahala yang aku berikan kepada anakku yang masih hidup, pahalanya mengalir kepada anakku yang sudah meninggal dunia. Jadi gak usah ketakutan, gak usah bingung urusan mimpi. Kita bacakan Fatihah sekali, semoga beliaunya yang wafat Lavenia sana lah. Lavenia diangkat derajatnya oleh Allah, diampuni, orang tuanya diberi ketambahan kesabaran, yang masih ada dari saudara-saudarinya diberi oleh Allah kemudahan untuk sukses dunia akhirat. Al-Fatihah. Ya Allah, kita ya, tolong sederhana tuh. Kita bikin nasi liwet, sayur bobor. Sudahlah, tentang Hongkong makannya susah-susah. Ada satu makanan saya sampai hari ini nggak bisa. Makanan yang kayak buaya. Harus mangap semuanya. Di dalamnya ada daging, ada daun. Apa itu namanya? Burger.
Itu kan ngajari nggak pakai sunnah nabi. Ya Allah, itu kan ribet ajarannya. Ya kok actionnya, santri Hongkong kok begitu caranya. Makan yang sopan, makan yang bener, gitu ya. Biasa saya, nasi pecel, nasi enak, sederhana, nasi jagung. Gatot saya juga suka, kemarin saya bawa gatot dibawain, ketinggalannya lupa. Gatot, tahu gatot? Tahu. Tiwul, gatot apa lihat hitam kenyal-kenyalnya tuh Masya Allah. Enak banget. Ya saya sederhana, jangan sok deh. Geli ya. Geli kalau orang sok hidup. Kita pengen sederhana. Nabi Muhammad bisa beli apa saja, tapi tidak pernah dengan gaya semacam ini. Oh baru kaya bener nih. Modal berapa pun berani hidup di rumah. Baru nanti usaha, berkebun dan seterusnya dan seterusnya. Itu saja. Masya Allah, Allah semoga dari apa yang dijelaskan dan juga dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah dijawab menjadi pencerahan dan semua jadi bekal untuk kita benar-benar bisa menjadi wanita yang soleh. Allah diniatkan, niat pokoknya kita pengen berubah menjadi wanita yang lebih baik lagi. Kita bisa harus membuat versi baru dari diri kita yang mungkin awal hatinya keras minta dilembutkan, yang mungkin kurang mesra sama suami bisa semakin mesra. Dan termasuk ya ada cara yang diajarkan oleh guru kami untuk membangun, untuk semakin meningkatkan kemesraan suami istri. Ya, dulu Umi itu kalau manggil Buya tuh Buya. Waktu itu kami pernah ngadep ke Habib Abdullah, ya guru kami, terus kebetulan kami ngomong, Buya pengen ngomong tapi Buyanya nggak pengen pribadi gitu sama Buya. Terus Habib tiba-tiba nangkapnya malah, kamu manggil suamimu siapa Pak Yus? Buya. Ya dia manggil kamu siapa? Umi. Itu panggilan anak gitu kan, karena supaya anak-anak terbiasa manggil Buya sama Umi. Terus ditegur sama beliau, nggak boleh lagi. Umi disuruh manggil Buya waktu pertama nikah, manggilnya siapa? Mas. Ya sudah, pulang lagi Mas. Jadi sampai sekarang ini udah, kita nikah berapa tahun sih Mas? Kemarin jadi kita sekarang tuh manggilnya tuh udah Mas terus, dan dia tuh manggil Umi itu Mas manggil dah Yus. Dan itu ada panggilan itu aja gak penting lah. Dulu mungkin apa ya, ujung-ujung panggil namanya, kemudian langsung gelarnya apa kayak si keriting atau apa jadi kan kadang-kadang bisik ya gelarnya apa saja. Coba yang menarik, panggilan yang indah. Ada lagi, tolong nanti bersama anak-anak juga, tolong dengan anak suami biasakan di rumah itu hadir dalam kehidupan mereka. Apalagi yang punya pertemuan tidak banyak, membiasakan hadir di dalam keluarga, kehidupan anak. Anda dengan anak Anda yang hadir. Jadi perhatian dengan kehidupan anak, diskusi dengan anak. Kami ingat ibunda kami tercinta. Sampai kami berhayal kalau saya di semua ibu kayak ibu saya mungkin enak sekali. Saya bayangin, ternyata kita pun susah menjadi seperti beliau. Beliau itu kalau kami belajar waktu sebelum mondok, beliau sedang menemani kami di samping kanan kami. Kursinya lebih rendah karena nggak banyak kursi. Karena orang kampung nggak banyak kursi, kursinya lebih rendah. Umi kami selalu ada bersama kami, dan kebiasaan dulu itu antara tasbih giliran, kemudian menyiapkan beton bakar, kacang bakar. Kami suka itu sambil dikupasin begitu. Sesaat tangan beliau gini, megang sesaat. Waktu kami dengar nasihat dari guru mulia, hadirnya seorang ibu, seorang ayah itu penting. Makanya kalau Anda dengan anak Anda maksimal, tolong selamat tinggal handphone, selamat tinggal ini, termasuk budaya di rumah itu harus ada. Kalau di rumah ada rambu-rambu, kalau sudah di rumah tolong jangan biasakan dengan handphone. Sekarang anak gimana? Anak ngomong mama, apa sih? Akhirnya anaknya ngerti cara itu begitu. Akhirnya anaknya di pojok sana main handphone. Kelihatannya di rumah semua, tapi nggak pernah ada obrolan. Kalau sudah Anda di rumah nanti pas boleh pulang, tolong dengan anak maksimal. Bahkan mulai hari ini sudah janji saya,
Umi mau datang lah ya, harus sering duduk dengan Umi dan sebagainya, sehingga anak sendiri malu memegang handphone. Dan sekarang dicontohin sama ibunya. Bahkan kalau seandainya Anda mau telepon suami, tetap kita izin, sayang, Uminya mau telepon abinya. Atau melihat apa tutorial masak nasi goreng, sayang, Uminya mau lihat YouTube nasi goreng ya, kita izin. Jangan ibunya diam-diam nonton begini, itu oleh anaknya. Ini termasuk hadir itu penting. Kalau anak dia keluar, iya, apa sayang? Tapi kalau ngomong agak deket, tangannya menyentuh dan sebagainya, banyak meluk anak dan sebagainya. Jadi jangan sampai Anda sibuk dengan dan urusan sendiri, handphone segala macam, hanya pengen pamer kalau handphonenya mahal, kelihatan sama orang kemana. Jadi ini termasuk yang disebut yang perlu dihadirkan adalah hadir dalam kehidupan berumah tangga. Kalau ada suami, jangan sampai suami mau ngomong dengan dirimu aja susah. Apalagi yang selama ini ngasih nafkah perempuan yang jangan main betul. Ini penting. Kayak alasan. Gak bisa diingatkan. Kalau suaminya pengen masak, iya saya mohon maaf abang, itu loh. Kan enak. Sang suami juga demikian. Ini penting di rumah ini. Ini yang sering tidak disadari. Sehingga anak ada di sana dengan handphonenya, ya kan? Mana ada keindahan setelah itu. Hadir dalam kehidupan anak-anak Anda, tolong ya. Hadir yang lembut. Kalau anak kecil umur 2 tahun ngomong, Umi, dengar, biasakan. Apa sayang? Ini. Oh gitu, jangan. Sehingga seorang anak kadang ngomong ke ayahnya, ayah, sama mama saja, sana. Bisa. Hadir dalam kehidupan mereka. Ini saja. Ada yang lain? Baik, sudah ya. Siap-siap untuk pulang nanti ya. Kalau ketemu anak yang masih kasihan yang jomblo itu. Anak dan suami. Yang jomblo sama suami, yang jomblo dapat suami. Amin. Tolong nanti kasih tahu kalau sudah ketemu laki-laki cakep, saya nikahkan. Tahunnya di Cirebon, bismillah. Nanti dapat nasihat spesial. Tolong anak-anaknya dipikirkan ya. Pikirkan sekolahnya. Boleh jadi dokter, insinyur, tapi harus kenal Allah. Siap? Bahagia? Siap tidak marah sama suami? Siap tidak ngomong kasar? Ya saya sebenarnya siap dok. Saya ingin serius. Ini serius, karena ini adalah problem panjang. Sehingga karena Anda lembut, dia lembut, Anda merasakan keindahan kelembutan, Anda yang memantul. Sehingga enak Pak rumah tangga. Baik, itu saya. Cukup. Baik, terima kasih kepada para akhwat semuanya, pada saudara-saudara semuanya insyaallah. Dan untuk semakin berkah majlis biar tutup dengan doa. Kayaknya sampai maghrib. Tapi kami husnudzon yang menyempurnakan Allah nanti, makanya niat yang benar, pokoknya semuanya niat berubah. Jangan biarkan hidup Anda dengan kesusahan, yang pengen nikah cepat, yang pacaran kalau nggak baik segera putus, kalau baik segera nikah, dan jangan memulai lagi setelah itu. Bismillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala habibina sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah, pandang kami dan kasih sayang dan cinta dari-Mu ya Allah. Berikan kepada kami segala kebaikan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, wahai dan iman kasih. Ya Allah, wahai dan iman kasih. Bagi yang sudah menikah ya Allah, wujudkan keindahan dalam rumah tangga mereka. Suami istri yang saling mencintai karena jauhkan dari bercekcokan, perselisihan. Jauhkan dari saling merendahkan, ganti dengan saling menyanjung, saling menghargai, saling menguruti, saling berbakti ya Allah. Jadi kami mohon ya Allah, jika di antara yang hadir di sini ada yang mempunyai rumah tangga penuh dengan percekcokan dan perselisihan, kami mohon lembutkan hati mereka hingga setelah ini ada hanya saling mencintai, saling menyayangi. Dan kami mohon ya Allah, berikan kepada kami anak yang soleh-solehah yang dibanggakan oleh kekasih-Mu Nabi Muhammad, yang menjadi sebab kebahagiaan kami di dunia hingga kelak di surga. Yang belum menikah ya Allah, jaga kehormatan kemuliaan mereka ya Allah. Mudahkan mereka untuk mendapatkan pasangan orang-orang mulia yang Kau muliakan, yang menjadi sebab mereka mulia di dunia dan di akhirat. Jaga kehormatan kami ya Allah. Jauhkan kami dari sebab kehinaan, jauhkan kami dari zina, jauhkan kami dari muqaddimah zina, jauhkan kami dari melampiaskan syahwat dengan cara yang haram ya Allah. Buka pintu halal untuk kami ya Allah. Jauhkan dari zina. Dan kami mohon jika ada di antara kami ada yang pernah terpleset dalam hina dan busuk yang zina, kami mohon berikan kesadaran ya Allah. Berikan kesadaran ya Allah, dan ampuni dia ya Allah. Bencikan kepada zina, tutup aibnya di dunia sehingga di dunia tidak terhinakan, dan tutup aibnya di akhirat, dan buka pintu halal untuknya ya Allah. Ampuni dia ya Allah, dan jauhkan kami dari gunjing berzina, jauhkan kami dari riba ya Allah, jauhkan kami dari judi ya Allah.
Jauhkan kami dari mempunyai hutang ya Allah. Yang punya hutang mudahkan dalam bayar hutang mereka ya Allah. Yang sakit sembuhkan ya Allah. Ya Allah, yang sakit sembuhkan. Dan kami mohon ampuni orang tua kami dan guru-guru kami. Berikan kasih sayang kepada mereka. Dan kami mohon ya Allah, tambahkan kecintaan kami kepada pasangan kami. Jangan kau kurangi sedikit pun dari cinta itu. Kami takut dengan kurangnya cinta lalu kami kurang mengabdi dan berbakti. Kami mohon tambahkan kecintaan kami kepada pasangan kami ya Allah. Pasangan kami. Ya Allah, ya Allah, jadikan kami dengan pasangan kami hamba yang saling mencintai karenamu. Dan kami mohon jauhkan kami dari kesombongan ya Allah. Kami ingin hidup baik ya Allah. Jauhkan kami dari kerakusan dan kesombongan dalam hidup yang akan menyiksa kami. Ya Allah, mudahkan kami mensyukuri karunia-Mu ya Allah. Jika hidup kami baik dengan syukur ya Allah, dengan syukur akan nikmat-Mu. Dan kami mohon ya Allah, jauhkan kami dari benci, dengki, dendam kepada sesama kami. Maka kami mohon ya Allah, jika ada orang menyakiti kami, zalim pada kami, aniaya kepada kami, memfitnah kami, menggunjing kami mohon ampuni mereka. Jangan hukum mereka, karena mereka umat kekasih-Mu Nabi Muhammad. Jangan hukum mereka ya Allah. Kami tidak rela ada orang masuk neraka karena kami ya Allah. Ya Allah, ya Allah, kami mohon ya Allah. Jika ada di antara yang hadir yang ada yang tersakiti hatinya oleh kalimat kami mohon ganti dengan kebahagiaan sungguh ya Allah. Apapun yang kami ucapkan adalah karena kami rindu mereka bahagia ya Allah. Kami tidak ingin mereka hanya datang dengan jasadnya. Kami ingin mereka datang ke tempat ini dengan hatinya, dengan pikirannya ya Allah, dengan niat yang baik sehingga mereka setelah ini ingin berubah, membuat kebaikan ya Allah, dan jadikan hidup mereka semakin indah di dunia, indah hingga indah di surga nanti. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kami mohon ya Allah, jika ada di antara kami ada yang berebut waris ya Allah, kami mohon lembutkan hatinya. Berebut waris adalah di neraka berjalan di atas bumi. Maka kami mohon jika ada di antara yang hadir ini ada yang berebut waris dengan saudaranya, kami mohon lembutkan hatinya, hingga setelah ini tidak lagi bermusuhan dengan saudaranya. Akan tapi yang ada adalah cinta dan cinta. Anak-anak kami, anak-anak mereka ini ya Allah, yang ada di sana ya Allah, jaga mereka ya Allah. Jangan sampai orang tua yang berusaha mencari rezeki ini ya Allah, lalu mereka akan kecewa, menangis karena anaknya salah didik ya Allah. Kami ingin anak-anak itu menjadi baik ya Allah. Mudahkan kami mendidik, mudahkan kami dan mereka mendidik anak-anak mereka yang jauh di sana. Tempatkan di tempat yang mulia, tempat yang terjaga, tempat yang menjadi sebab mereka bahagia ya Allah. Jangan sampai mereka kau uji dengan anak-anak yang durhaka, anak-anak yang tidak baik ya Allah. Mereka berusaha ya Allah meninggalkan kampung halamannya untuk sebuah kemuliaan. Ada yang datang ke tempat ini untuk membantu orang tuanya. Ada yang datang ke tempat ini untuk membesarkan anaknya dengan benar ya Allah. Ada yang datang ke tempat ini ya Allah karena keluarganya ya Allah. Kami mohon mereka punya niat baik ya Allah. Kami mohon kabulkan hajat mereka. Berikan kepada mereka bekal yang cukup untuk kembali ke kampung halaman mereka ya Allah, dengan hormat, dengan mulia ya, dengan keridhaan-Mu, dengan kebahagiaan ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Berikan kepada kami semua husnul khatimah, mati dalam keadaan iman. Dan kami mohon ya Allah, jadikanlah ucapan kami di akhir hayat kami kelak. Dan Engkau tidak mencabut nyawa kami ingin saat itu ya Allah, hati dan dia kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah sayyidina Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah sayyidina Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Ada yang tertinggal tadi yang belum nikah, semoga tetap